Ya, baik. Kali ini teman-teman saya akan berbagi mengenai cara menggunakan Web of Science Research Assistant ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita mengenal Scopus AI ya, Scopus AI ya. Nah, sekarang di Web of Science ini juga punya saingnya gitu ya. Ini juga punya fitur yang ya kurang lebih sama ya dengan nama Web of Science Research Assistant ya. Ini mohon maaf agak lama ya untuk WOS ini karena aksesnya rewel ya kalau dari Indonesia harus menggunakan VPN ya. Saya nggak tahu problemnya apa, tapi sebelumnya sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi nggak sebagai informasi, Web of Science Research Assistant ini bukanlah free gitu ya, sehingga harus dilanggan ya. Dan langgannya ini menggunakan institutional subscription ya. Jadi nanti silakan ditanyakan ke masing-masing institusi ya. Baik, Research Assistant ya, versi Web of Science ya. Apa yang baru di sini? Jadi ada beberapa fitur yang bisa nanti apa teman-teman manfaatkan. Yang pertama adalah understanding a topic ya. Jadi kita bisa mencoba untuk menanyakan ataupun memahami apa konsep kunci ya, apa naskah-naskah ataupun studi yang relevan gitu ya, dan siapa saja penulis ya yang berkaitan dengan topik-topik yang kita tanyakan ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa melakukan literatur review dengan mudah ya. Jadi kita bisa mengumpulkan dan juga mengevaluasi ya available evidence ya yang kita butuhkan terkait dengan topik atau konsep yang apa kita ingin explore ya. Lalu yang ketiga, ini juga kita bisa mencari jurnal ya. Jadi find a journal. Ya, ini sangat memudahkan ya bagi apa peneliti yang ingin mencari jurnal-jurnal yang high impact gitu ya, atau jurnal-jurnal yang sesuai ya, sehingga naskah kita juga bisa sampai atau disubmit gitu ya ke jurnal internasional reputasi yang tepat ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, teman-teman sekalian. Contoh prompt ya, contoh pertanyaan yang bisa nanti teman-teman apa replikasi gitu ya di dalam pertanyaannya ya. Nah, sekarang saya ingin memahami suatu konsep kunci gitu ya, studi gitu dan juga penulis gitu ya. Misal saya menanyakan gitu ya, what is available evidence on international basis migration. Ya, bebas ya untuk pertanyaannya dan sebagai informasi nanti kita coba juga apa menanyakan dengan bahasa Indonesia ya. Ya, ini berkaitan dengan migrasi perawat internasional gitu ya. Nah, ini ada studi satu, studi dua gitu ya, terus studi tiga ya, studi empat gitu ya, studi lima, studi enam ya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan eh, hasilnya gitu ya. Tetapi yang paling penting nanti teman-teman lihat dulu overview-nya gitu ya. Jadi overview dari topik ini gitu ya apa ya, dan juga eh, 8 dokumen ini bicara tentang apa gitu ya. Ternyata 8 dokumen ini bicara mengenai ini ya, eh, tren dan pola dari migrasi gitu ya. Dan nanti teman-teman plusnya di sini ya seperti Scopus AI ya, dia eh, langsung merujuk pada dokumen yang dikutip ya. Jadi ini nomor satu siapa, nomor empat siapa gitu ya. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa melihat full respon ya. Nanti full responnya ada pengalaman perawat migran gitu ya, ada dampak ke sistem kesehatan dan juga ada kesimpulan ya. Nah, ini hampir sama ya. Nanti tinggal apa klik saja di sini ya. Nanti akan merujuk ke apa dokumen ataupun studinya ya. Oke, ini yang pertama. Terus kita juga bisa menanyakan siapa top-top authors gitu ya di bidang ini gitu ya, who is the
Podcast on expert in this area gitu ya. Hmm, internasional. Oke, nanti dia akan memberitahukan kita ya siapa saja top-top penulisnya gitu ya yang ada di sini ya. Oke, ya dia mencari di database Web of Science for Collection dan menemukan 2.155 dokumen ya. Dan hebatnya dia sudah memberikan ini ya konsep kunci beserta boolean operatornya ya. Nah, sini ada Carol Kenner, ada Walton Robert gitu ya. Ada James Bahon, ada Linda Aiken ya, ada Davidson, ada Cypher gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti apa teman-teman bisa mendapatkan ataupun mencari informasi yang mengenai top authors ya. Lalu teman-teman juga nanti ya bisa juga memperdalam ya. Misal nanti teman-teman ingin lebih detail lagi gitu ya, lebih apa spesifik lagi ya. Nanti teman-teman bisa menanyakan gitu ya. Misal ini saya kopas berdasarkan radio gitu ya. Expert in this area on Asian countries gitu ya, on atau developing countries gitu ya. Ya, jadi nanti akan dicari lagi gitu ya oleh WOS Research Assistant ya. Dan dia sudah ini ya menemukan ya ada 214 dokumen ya. Nah, sama ternyata ada Walton Robert, ada James Bachen ya, ada Skolsky Julie, ada Stephanie Short ya, ada Kancan ya, dan ini juga ada nama saya ya di sini. Jadi nanti teman-teman juga bisa berdasarkan setting ya ataupun lokasi ya, apakah ini di negara maju atau negara berkembang gitu ya, untuk promnya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik gitu. Ya, oke. Nah, kita kembali lagi ke new chat ya. Nah, teman-teman nanti juga bisa mengembangkan sendiri ya prompt-prompt ataupun pertanyaannya gitu ya. Nah, sekarang kalau misal kita melakukan literatur review gitu ya. Nah, ini juga apa teman-teman tinggal kopas saja ya research question yang ingin digali ataupun ingin diteliti gitu ya. Jadi apa research questionnya ya. Ini teman-teman nanti bisa kopas juga ya berbagai macam research question yang ingin ditanyakan ya. Oke, yang terakhir ini mencari jurnal ya. Nah, ini eh, jurnal ini nanti teman-teman tinggal menuliskan apa judulnya ya ataupun menyediakan abstraknya ya. Jadi boleh salah satu atau apa teman-teman langsung judul sama abstrak gitu ya. Nah, ini misal judulnya adalah ini ya life experience gitu aja ya experience barusan ini Australia. Oke. Ya, ternyata diminta abstrak ya. Jadi abstrak ini nanti teman-teman berikan aja abstraknya sekitar 100 kata gitu ya. Ya, ya ini ada beberapa saran gitu ya. Ternyata yang pertama ke Journal of Nursing Management, ya. Lalu ke BMC Scientific Research, BMC Nursing ya, Journal of Advanced Nursing ya, Journal of Research in Nursing ya. Nah ini apa sangat memudahkan ya bagi kita. Nantinya kita bisa submit ke
beberapa jurnal ini ya. Oke, kita kembali ke menu atas ya. Nah, teman-teman nanti bisa ya menggunakan template yang ada di sini ya. Ini beberapa contoh apa pertanyaannya gitu ya, dan ini bisa di-adjust ya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi misal kita butuhnya, oke, misal di sini kita butuhnya how does mental health gitu ya, impact productivity ya. Ya, ya, nanti dia akan mencari ya sesuai dengan pertanyaan kita. Sama ya, nanti hasilnya ada overview ya, lalu ada apa sih temuan kunci gitu ya di sini ya. Lalu setelah itu ada conclusion dan di sini ada referensi dan di sini juga ada beberapa pertanyaan tambahan ya. Bentar Mas Asis, saya buka pintu gerbang. Ya, kita bisa menanyakan ini ya, dokumen apa terkait dengan mental health ini, polanya bagaimana ya. Ya, ini kita bisa langsung melihat polanya ya, mulai tahun 2000 ya ada 1413 dokumen ya, sampai di tahun 2023 ini ada 21.336 dokumen ya. Lalu juga kita bisa melihat apa konsep-konsep yang terkait gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada mental health terkait dengan kesehatan psikologi, loneliness ya, residential care, based support ya, compassion ya, dan lain sebagainya ya. Ini sangat memudahkan. Lalu kita juga bisa melihat top authors ya. Ternyata top authors ini juga apa menjadi peneliti yang highly cited gitu ya, dan juga top 10 reviewer ya. Nah, ini bisa langsung kita lihat di sini ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa langsung melihat di satu platform ya, di Watch Research Assistant, memanfaatkan beberapa fitur yang ada gitu ya, dan juga kita bisa langsung mencoba untuk menggali gitu ya ide-ide ataupun istilahnya research gap gitu ya yang ada di sini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman nanti silakan apa explore sendiri gitu ya, berkaitan dengan eh, Web of Science Research Assistant. Ya, ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.